Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Melinda dari kelas Biologi 2 NIM T 2018-844 dari IAIN Jember. Kali ini kita akan praktikum yaitu taksonomi hewan pada udang. Taksonomi hewan pada udang. Udang termasuk hewan akuatik atau air yang terdapat di air laut dan air tawar. Udang digolongkan ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, dan kelas Crustacea. Kata Crustacea berasal dari bahasa Latin yaitu kata crusta yang berarti cangkang yang keras. Morfologi udang. Tubuh udang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala yang menyatu dengan dada disebut dengan cephalothorax, sedangkan badan disebut dengan abdomen. Pada bagian cephalothorax terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas pada bagian kepala dan 8 ruas pada bagian dada. Pada bagian badan atau abdomen terdiri dari 6 ruas. Tiap-tiap ruasnya atau segmen mempunyai sepasang anggota badan atau kaki renang yang beruas pula. Pada ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas yaitu 4 lembar dan 1 teslon beserta anus, yang dimana teslon berbentuk runcing. Bagian kepala lainnya yaitu terdapat sepasang mata majemuk atau mata faset yang bertangkai dan dapat digerakkan. Selanjutnya terdapat mulut yang terletak di bagian bawah kepala dengan rahang mandibula yang kuat. Selanjutnya yaitu sepasang sungut besar atau antena. Selanjutnya 2 pasang sungut kecil atau antenula. Sepasang alat pembantu rahang atau disebut masilipod. 5 pasang kaki jalan atau periopoda, kaki jalan pertama, kedua, dan ketiga bercapit yang dinamakan sela. Pada bagian dalam terdapat hepatopankreas, jantung, dan insan. Daur hidup udang. Daur hidup udang meliputi beberapa tahapan yang membutuhkan habitat yang berbeda-beda pada setiap tahapnya. Udang melakukan pemijahan di perairan yang relatif dalam. Setelah menetas, larvanya bersifat planktonis, terapung-apung di bawah arus. Kemudian berenang mencari air dengan salinitas rendah di sekitar pantai atau muara sungai.
Di kawasan pantai, larva udang tersebut berkembang. Menjelang dewasa, udang-udang tersebut berupaya untuk kembali ke perairan yang lebih dalam, memiliki tingkat salinitas yang lebih tinggi untuk kemudian memijah. Tahapan-tahapan tersebut berulang untuk membentuk siklus hidup. Udang Panaid dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami beberapa fase, yaitu Nauplius, Zoea, Mysis, Postlarva, Juvenil atau udang muda, dan udang dewasa. Habitat dan penyebaran udang. Udang menempati perairan yang berbagai tipe pantai, yaitu seperti pantai berpasir, berbatu, ataupun berlumpur. Spesies yang dijumpai pada ketiga pantai ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing spesies yang menyesuaikan diri dengan kondisi fisik kimia perairan. Tingkah laku udang, yaitu bisa bersifat nokturnal. Hal ini karena udang memiliki mata yang besar dan bersifat seperti lapisan pemantul cahaya. Fakta yang menguatkan dugaan bahwa udang bersifat nokturnal, di mana udang lebih suka muncul pada malam hari. Jika terdapat gangguan, udang dapat melompat sejauh 20-30 cm untuk menghindar dari gangguan. Selanjutnya yaitu pergantian kulit atau molting. Pada peristiwa ini, proses biokimia yang terjadi yaitu pengeluaran atau ekskresi dan penyerapan atau absorpsi kalsium dari tubuh hewan. Kulit yang baru terbentuk berwarna pucat dan setelah 2-3 hari kemudian barulah warna kembali semula. Sebabnya berubahnya kualitas air atau karena makanan serta proses pengeluaran zat tertentu di dalam tubuh udang. Tingkah laku makan. Udang termasuk golongan omnivora atau pemakan segalanya. Beberapa sumber pakan udang antara lain yaitu udang kecil atau rebon, fitoplankton, Sopepoda, Polychaeta, larva kerang, dan lumut. Untuk mendeteksi sumber pakan, udang berenang menggunakan kaki jalan yang memiliki capit. Makanan ditangkap dengan capit kaki jalan atau periopod dan memasukkan ke dalam bagian mulut. Bagian makan yang kecil ditempatkan langsung di suatu tempat di dalam mulut, sementara bagian makanan yang besar dibawa ke dalam mulut oleh masilipod atau alat pembantu rahang. Sekian penjelasan dari saya tentang taksonomi hewan pada udang. Mohon maaf apabila adalah salah kata.